Beberapa hari sebelum video ini dibuat, ya Perang Dunia Ketiga hampir saja terjadi dan gue jadi kepikiran untuk bikin video ini. Coba kalian bayangin, gimana kalau Indonesia nantinya akan masuk ke dalam era perang? Ya, cepat atau lambat bisa saja ini akan terjadi. Kalian bisa perhatikan bahwa ketika kemarin dua negara di Timur Tengah itu perang, salah satu yang diserang adalah infrastruktur perbankan. Dan warganya di sana tidak bisa akses ke harta yang mereka miliki di bank mereka. Bayangin, kalian gak ada salah apa-apa, kalian lahir di satu tempat bukan karena kalian mau lahir di sana, kalian tumbuh besar di sana, kalian kerja dan tiba-tiba kepala negara kalian mau berantem sama negara lain gitu. Terus tiba-tiba semua uang kalian yang ada di bank itu lenyap dan gak bisa diakses sampai gak tahu berapa lama. Warga disuruh ngungsi. Pakai apa? Duitnya gimana? Kalau negaranya lanjut berantem, mereka akan printing duit terus-terusan, akan printing duit gila-gilaan. Dan uang yang kalian miliki gak akan ada artinya lagi karena semuanya akan terjadi inflasi. Kalian mau tarik duit gak bisa dari bank, tapi nilai duit kalian di bank itu juga akan terus menurun. Ini adalah kelemahan sistem perbankan. Dan gue bukan mau nakut-nakutin kalian, tapi emang naluri utama manusia itu tidak pernah bisa damai 100%. Ada begitu banyak konflik yang bisa kita catat dari dulu sampai sekarang. Dan sebenarnya ya, gak ada satu tahun di bumi ini di mana manusia itu pernah benar-benar damai dan gak ada namanya perang. Itu bisa gue bilang hampir gak pernah. Dan kalau yang gue pelajarin dari sejarah itu selalu berulang dan terus berirama. Jadi saat manusia berada dalam fase damai yang cukup panjang, cepat atau lambat, akan terjadi sebuah konflik kembali. Hopefully, mungkin gak di lifetime gue, mungkin gak dalam waktu dekat, tapi amit-amit terjadi, ya, gue at least tahu cara nyimpan harta kekayaan gue tanpa takut dipengaruhi oleh bank dan juga sama pemerintah. Apa solusinya? Gimana caranya? Ya, jawabannya cuma satu. Terserah kalian mau suka apa enggak. Jawabannya cuma satu, yaitu blockchain. Gue di sini bukan ngomongin tentang Bitcoin, gue bukan ngomongin tentang trading, investasi, enggak. Gue nggak ngomongin tentang itu. Gue pure ngomongin 100% murni cuman ngomongin teknologinya aja. Jawabannya adalah blockchain. Teknologinya, bukan jual beli koin di konteks video ini. Di video ini gue bakal kasih tahu ke kalian kasus-kasus negara di luar negeri sana yang semua warganya selamat berkat teknologi ini. Kalau kalian mau belajar gratis, kalian silahkan dengerin video ini sampai habis. Halo semuanya, kenalin nama gue Jos Kultom. Di channel ini gue banyak ngebahas tentang konspirasi teknologi seperti misalnya AI, kripto, dan juga lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian suka konten serupa. Follow juga Instagram, TikTok, dan juga Twitter gue yang ada di deskripsi di bawah. Di sana kalian bisa dapetin konten yang berbeda. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja mulai ke videonya. Yang pertama adalah Ukraina. Kalian perlu tahu sejak revolusi Maidan 2014 dan aneksasi Crimea oleh Rusia, ekonomi Ukraina itu langsung anjlok parah gila-gilaan. Ya, banyak bank yang kolaps, inflasi itu langsung tinggi gila-gilaan, dan rakyat itu langsung kehilangan kepercayaan total terhadap sistem keuangan konvensional mereka. Dan di tengah ketidakpastian itu, ya, komunitas teknologi Ukraina ini mulai nyari solusi alternatif. Yang muncul pertama kali adalah Bitcoin dan juga kripto, ya. Itu adalah satu-satunya cara untuk mereka bisa nyimpan nilai kekayaan mereka. Bahkan sebelum perang besarnya itu pecah, Ukraina udah masuk top 3 global ya buat adopsi kripto. Dan ini menurut laporan Chain Analysis tahun 2021. Pas Rusia itu menyerang di Februari 2022, kripto langsung naik level jadi alat penyelamat negara. Kenapa gitu? Karena pemerintah Ukraina itu minta bantuan lewat dompet Bitcoin dan juga Ethereum yang disebar di sosial media. Dan responnya itu luar biasa besar. Dalam waktu singkat, itu dana yang terkumpul sekitar 225 juta US dollar dalam bentuk kripto. Dana itu nggak cuma dipakai buat militer, tapi juga dipakai buat bantuan kemanusiaan, makanan, obat, perlindungan warga, dan lain-lainnya. Kecepatan kirim kripto, ya teknologinya, kalian perlu tahu itu jauh lebih cepat dan ngalahin sistem bank konvensional. Di saat pasar falas itu tutup dan bank itu dibatasi semuanya, kripto itu tetap jalan 24 jam tanpa perantara, tanpa delay. Buat warga sipil, ini kripto jadi pegangan hidup dan banyak sekali pengungsi yang ninggalin rumah cuman dengan yang namanya seed phrase dompet digital. Bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu seed phrase, itu basically cuma 12 kata random yang isinya itu bisa kalian masukin semua harta kalian. Ya, mereka nggak bawa emas fisik itu nggak laku karena susah bawanya. Mereka nggak bawa uang cash sama sekali. Mereka cukup hafalin 12 kata aja. Ya, mereka bisa ambil semua tabungan mereka dimanapun mereka berada. Bahkan ada cerita pengungsi yang biayain pelariannya cuman dari Bitcoin. Ya, karena kartu kredit Ukraina itu nggak berlaku di luar negeri. Kalian coba bayangin,
Kalian punya duit nih, kalian berhasil kabur keluar, tapi uangnya nggak bisa dipakai karena nggak diterima. Apa gunanya? Di Ukraina, transaksi kripto ini langsung melonjak gila-gilaan semenjak perang dan pemerintah nangkep ya sinyal itu dan dia langsung melegalisasi aset digital di bulan Maret langsung di bulan depannya, di tahun 2022. Cuman beberapa minggu setelah invasi dan undang-undang itu bikin bursa kripto bisa kerjasama dengan bank, startup blockchain di situ mulai bermunculan dan rakyat dapat perlindungan hukum buat transaksi mereka. Ya nggak heran lah, banyak yang nyebut bahwa konflik ini sebagai perang kripto pertama di dunia. Lalu ada Venezuela. Venezuela ini ngalamin salah satu bencana ekonomi paling brutal dalam sejarah modern ya. Sejak tahun 2016, negara ini masuk dalam fase hiperinflasi. Puncaknya itu tahun 2018, di mana inflasi itu tembus 10 juta %. Itu uang Bolivar, mata uang mereka, Bolivar namanya, itu nyaris nggak ada nilainya lagi sama sekali. Pemerintah sampai berkali-kali potong nilai nol dari mata uang mereka dan cetak uang pecahan 1 juta yang nilainya cuma $0,5, kalian bayangin, 50 sen. Warga-warga itu gajinya itu nggak ada yang cukup sama sekali buat beli makanan. Ya, disitulah dimana tiba-tiba kripto muncul. Bukan sebagai tren, tapi sebagai lifeline. Di sini tuh jadi semacam satu-satunya jalan hidup buat mereka. Dimana orang-orang rakyat biasa itu seperti misalnya toko, warung, dan bahkan kayak toko-toko besar kayak misalnya Pizza Hut itu mulai nerima Bitcoin dan Dash buat transaksi harian. Stablecoin kayak USDT ini juga mulai dipakai sebagai rekening digital ya. Ini gue maksud USDT. Kalian harus pelajari USDT. Kalian perlu tahu, warga Venezuela ini simpan saldo mereka, kekayaan mereka itu di wallet kripto, di dompet kripto, dan dipakai buat beli kebutuhan barang-barang pokok. Karena transaksi peer-to-peer, ya antara orang ke orang, ini lebih aman dan nggak terdeteksi. Banyak orang yang pakai platform besar ya, kayak misalnya Binance P2P buat langsung jual beli kripto, tanpa lewat perantara bank, tanpa takut bahwa uang mereka akan direbut sama negara. Dan karena 7 juta warga Venezuela tinggal di luar negeri, kiriman uang dari diaspora itu jadi sumber utama kehidupan keluarga mereka juga. Tapi masalahnya adalah kirim duit via jalur resmi itu mahalnya luar biasa dan sering dipotong sama pemerintah untuk ngambil untung. Solusinya apa? Ya cuman satu, lewat blockchain, lewat Bitcoin dan juga USDT. Pekerja migran di Kolombia bisa tukar peso Kolombia ke Bitcoin, terus keluarganya di Caracas itu cairin jadi Bolivar dan semuanya bisa dipakai sama keluarga mereka. Ya, cepat, murah dan juga aman. Lalu yang terakhir, di Argentina, krisis keuangan udah jadi rutinitas di sini ya. Sejak tahun 2018, inflasi tembus 50% tiap tahun. Bahkan meledak sampai 140% menjelang pemilu 2023. Dalam kondisi begini, ya peso itu nyaris nggak ada artinya lagi. Yaitu nggak ada masa depannya lagi. Menabung pakai mata uang lokal, itu sama aja kayak bunuh diri finansial. Tradisi nyimpan mata uang US dollar ini juga jadi nggak bisa diandelin lagi. Kenapa? Karena pemerintah di sana itu ngebatasin pembelian dolar maksimal $200 per bulan. Kalian bayangin, kalian punya uang, kalian mau beli mata uang asing, itu nggak diizinin sama pemerintah. Jalan yang satu-satunya yang paling masuk akal adalah melalui stablecoin dari kripto, dari blockchain. Dimana di awal 2020-an, warga ini mulai rame-rame beli Tether atau USDT, ya, sama DAI. DAI itu juga stablecoin US dollar. Buat ngegantiin dolar mereka, karena nilainya itu lebih stabil dan bisa dipakai kapan aja. Data chain analysis juga nunjukin bahwa Argentina ini punya tingkat penggunaan stablecoin tertinggi di Amerika Selatan. Di tahun 2021, penggunaan DAI, ini adalah stablecoin US dollar, ini melonjak 6 kali lipat. Ya, bahkan banyak warga yang udah mulai nerima gaji per bulan dalam bentuk kripto. Nggak tanggung-tanggung ya, laporan tahun 2022 ini juga nunjukin bahwa Argentina punya proporsi pekerja tertinggi di dunia yang dibayar pakai kripto. Kenapa bisa gitu? Karena perbedaan kurs resmi sama kurs pasar gelap ini terlalu jauh. Maksudnya gimana? Kalau dibayar lewat bank, ya gaji $1.000 itu cuma setara 109.000 peso. Tapi kalau lewat kripto, bisa cair sampai 200.000 peso. Ya, hampir 100%-nya. Ini jelas lebih untung. Dan ketika Javier Milei menang pemilu tahun 2023, dengan janji ekonomi radikal dan sikap yang pro kripto, arah masa depan jadi makin jelas, di mana Milei langsung izinin kontrak hukum pakai Bitcoin dan pemerintah mulai ngebangun regulasi kripto nasional. Nah, yang gue mau kasih tahu di sini adalah yang kalian dengar itu cuma 3 negara doang. Sebenarnya kalau gue mau lanjutin masih banyak, ya. Gue belum sebutin negara-negara lain kayak misalnya di Afrika, kayak misalnya Nigeria, atau misalnya kayak di Turki, itu juga belum gue ceritain. Dan kalian perlu ingat loh, negara yang tadi gue ceritain dari tadi, itu bukan negara kecil. Argentina itu bukan negara kecil, tapi bisa kolaps sistem ekonominya. Bayangin, kalian udah capek-capek kerja, punya bisnis, punya tabungan, simpan duit di reksadana, taruh di deposito bank,
itu semuanya tiba-tiba nggak ada artinya lagi, hanya gara-gara pemerintah salah langkah dan bikin semua uang kalian nggak ada artinya. Plus, nggak bisa diakses juga. Semua cerita yang gue jelaskan tadi itu, konfliknya selalu sama. Masyarakat nggak bisa percaya lagi sama mata uangnya karena pemerintah nggak bisa stabilin. Maka, adopsi kripto jadi gede luar biasa. Kalian coba bayangin, betapa rapuhnya kalian kalau kalian nggak ngerti yang namanya teknologi blockchain ini. Gue bakal ajarin ke kalian tutorialnya step by step. At least, yang paling basicnya aja lah, untuk cara nyimpan uang kalian ke dompet kripto kalian. Kalian bisa benar-benar pegang harta kalian ya tanpa perlu takut yang namanya pemerintah bikin inflasi duit kalian. Ya, tanpa takut tiba-tiba ada perang gitu dan bank tiba-tiba tutup gitu. Tanpa takut bank yang kalian pakai itu tiba-tiba kena hack. Atau tiba-tiba akun rekening kalian dibekuin gitu. Kalian nggak perlu takut hal itu bisa terjadi. Tentu aja ini bakal jadi video yang berbeda dan nanti akan gue buat ke depannya. Gue ngerasa terbebani sedikit untuk ngajarin ini ke seluruh masyarakat Indonesia. Dan supaya masyarakat kalau dengar kata kripto itu bukan cuma trading doang. Ya, tapi bisa paham beneran soal teknologinya. Ngerti soal Web3, ngerti soal blockchain, dan ngerti juga soal DeFi dan lain-lainnya. Atau kalian juga bisa masuk Discord gua ya, dan kalian bisa nonton modulnya gratis ya, yang pernah gua udah gue buat dari lama banget. Kalian masuk ke sana dan nonton modulnya gratis. Cek aja, linknya ada di bawah. Nonton gratis ya, masuk ke Connector ini nama Discordnya. Ya, caranya itu nggak serumit yang kalian bayangin ya. Kalau kalian ngerti internet, harusnya kalian bisa pakai teknologi ini. Cukup gampang asalkan kalian mau belajar. Pastiin aja kalian udah subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya, karena dalam beberapa waktu ke depan gue akan buat video untuk ngajarin kalian supaya bisa pakai teknologi ini dan simpan harta kalian sendiri. Ini bakal jadi bekal kalian kalau amit-amit hal buruk terjadi, atau ya kalian mau kirim duit ke luar negeri atau misalnya ke keluarga kalian yang lokasi di Jerman atau di Antartika atau bahkan di planet Mars kalau di internet gitu, ya itu bisa-bisa aja. Dan nggak cuma simpan duit ya guys ya, kalian juga bisa lipat gandain aset kalian dengan teknologi blockchain ini di tempat yang namanya decentralized finance. Dan hasilin duit dari decentralized finance ini tuh pasif, jadi kalian cuma masukin dan kalian nggak perlu ngapa-ngapain. Free money. Ya, tentu aja ini agak rumit penjelasannya. Mungkin next time bisa gue cerita-cerita sedikit mengenai ini. Kalau kalian belum pernah punya kripto atau kalian mau pakai exchange yang biasa gue pakai ya untuk beli kripto, gue ketemu video yang jelasin basically dari nol, cara daftarnya, cara deposit, autentikasi, segala macamnya. Itu bisa kalian nonton di sebelah sini. Oke guys? Atau kalau kalian mau nonton video yang lainnya, kalian juga bisa nonton video yang sebelah sini. Itu aja guys, see you guys in the next video, bye-bye.